Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online SIB Indah Permai. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa dan saya akan mengaminkan doa kita. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di sorga, kami bersyukur Bapa untuk penyertaan dan pelindungan Engkau sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengangkat doa kami di hadapan Engkau Tuhan, mohon agar Engkau bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, dalam apapun keadaan kami dan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau, kasih dan setia Engkau menyertai dimanapun kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Biarlah ibadah yang dijalankan pada pagi hari ini berada dalam pimpinan dan perlindungan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau kembalikan segala pengucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam ruangan pengumuman sidang. Tema khotbah bagi bulan Oktober sehingga pada bulan Desember yaitu memimpin dan melayani. Dan untuk jadual pelayanan pada minggu hadapan, pada persekutuan Jumaat, renungan firman Tuhan akan disampaikan melalui rakaman audio dan akan disampaikan oleh Deacon Richard Akob, manakala bagi ibadah Ahad akan disiarkan secara online dan kita akan dilayani oleh pastor sidang yaitu Pastor Dr. Tony Siu. Dan untuk makluman umum, perkara yang pertama, memandangkan sepanjang waktu PKPB ini semua rumah ibadat tidak dibenarkan beroperasi, maka sebarang pemberian kasih, persembahan, janji iman, projek, dana, dan sebagainya, bolehlah disalurkan ke akaun gereja SIB Indah Permai seperti yang tertera pada skrin, yaitu yang pertama akaun semasa dan yang kedua adalah akaun pembangunan. Dan bagi jemaat yang tidak sempat memberi secara online, jemaat Tuhan bolehlah juga mengumpul semua persembahan yang sudah disediakan dan boleh diserahkan di gereja apabila PKPB ini berakhir. Dan yang kedua, semua mesyuarat agung Badan Pelayanan dan mesyuarat agung sidang akan ditunda ke satu tarik yang akan dimaklumkan kemudian. Dan perkara yang ketiga, semua program dan aktiviti yang melibatkan ruangan gereja adalah ditangguhkan buat sementara waktu, termasuk sakramen perjamuan kudus. Dan itu sahaja pengumuman sidang pada minggu ini. Seterusnya kita akan masuk dalam sesi pujian dan penyembahan.
segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Shalom. Selamat pagi semua. Selamat bertemu dalam kasih Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini kita mengadakan kebaktian online. Mungkin dalam waktu PKP versi yang kedua, kita terus berdoa supaya tempo ini tidak terlalu lama sebelum kita dapat bertemu sekali lagi di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dan kami mau belajar akan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang dinyatakan melalui firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan menangkap akan isi hati Tuhan. Dan apapun yang Engkau mau sampaikan kepada kami, biarlah hati kami terbuka luas ya Bapa, sebagai tanah yang subur mengizinkan benih firman-Mu untuk beroleh tempat ya Tuhan, dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Inilah kami ya Bapa, umat-Mu. Berbicaralah lewat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Beri kami pengertian. Biarlah kami dipenuhi dengan sukacita apabila kami sudah mendengar akan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan meneruskan firman Tuhan atau bahagian firman Tuhan dalam suratan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan saya akan mau baca dari Efesus bab yang kedua, mulai ayat 11 sampai ayat ke-22. Dan saya beri judul perkongsian firman Tuhan pagi hari ini sebagai perpaduan kaum melalui Injil. Saya percaya tajuk ini amat penting. Bahkan dalam bahagian kedua bab yang kedua suratan Efesus memberitahu kepada kita tentang rahasia Injil Kristus, di mana setiap suku kaum dan bangsa dibersatukan di dalam Kristus dan diterima oleh Tuhan sebagai ahli waris atau ahli dalam keluarga Allah. Saya bacakan dari ayat 11 bab yang kedua Efesus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bahagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya, atau menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak
dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam bahagian firman Tuhan ini menceritakan tentang dua kelompok manusia yang besar, yaitu orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang yang tidak bersunat, itu kelompok manusia yang satu. Yang kedua adalah bangsa orang Yahudi yang menamakan diri mereka sebagai yang sunat. Tapi Paulus katakan ini sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Dalam ayat 11 memberitahu kepada kita bahwa ada satu perbedaan yang ketara di antara orang bukan Yahudi dan juga orang Yahudi. Dan ayat-ayat seterusnya, Paulus yang menjadi pemberita Injil yang unggul, bagaimana dia menginjili, dia sebagai rasul kepada bangsa orang bukan Yahudi, sehingga ramai di kalangan orang bukan Yahudi sudah percaya Yesus. Dan mereka dipersatukan dengan bangsa orang Yahudi yang percaya Yesus, menjadi satu keluarga, dipersatukan di dalam Kristus. Dan dalam bahagian firman Tuhan ini mengandungi beberapa kalimat-kalimat yang amat indah, saudara, yang menceritakan tentang rahasia Injil atau akibat atau implikasi daripada Injil. Apakah impak Injil Kristus atas hubungan sesama manusia, atas hubungan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, atas hubungan sesama suku, kaum, dan bangsa yang amat berbeda, tetapi di dalam Kristus telah diperdamaikan dengan Allah. Saudara, sebelum kita lihat beberapa kalimat-kalimat ini, saya mau menceritakan sedikit latar belakang kota Efesus, karena adalah penting untuk kita memahami surat ini ditujukan kepada jemaah di kota Efesus. Dan kota Efesus merupakan satu kota yang sangat gemilang dan terbilang. Bahkan kalau saudara lihat dalam slide perkara yang ketiga, dalam bahasa Inggris dikatakan seluruh Asia. Waktu itu kalau Asia kecil itu, kalau istilah modern adalah negara Turki. Negara Turki sebuah negara yang besar, dan dikatakan Efesus adalah the first and greatest metropolis of Asia, yang merupakan ibu kota Asia kecil, yaitu negara Turki, wilayah barat Turki, hampir seluruh Turki waktu itu digelar sebagai Asia kecil. Dan kota Efesus ini memang waktu Paulus menulis surat kepada jemaah di sana, di bawah pemerintahan atau pentadbiran kerajaan Romawi. Cuma sebab Maharaja mengangkat kota ini menjadi ibu kota dan diberi banyak hak-hak istimewa yang tidak dinikmati atau dialami oleh kota-kota yang lain. Ini merupakan it's like a free city. Although they are under the Romans, di bawah penjajahan Romawi, kota Efesus merupakan satu kota yang agak autonomous, maksudnya pemimpin-pemimpin kota itu dapat mengurus takbir hal ehwal kota itu sesama mereka, yaitu warga di kota itu, cuma mereka tertakluk kepada pemerintahan Maharaja Romawi.
Dan menurut ahli sarjana, pada abad yang pertama waktu Paulus melayani di Efesus, Efesus mempunyai sekitar seramai 250.000 penduduk. Satu suku atau 1 suku juta atau 1/4 juta, 250.000 penduduk. Saudara, mungkin kalau kita menilai secara zaman sekarang abad 21, jumlah ini bukan besar sangat. Sebab mungkin kawasan Kota Kinabalu pun lebih 500.000 penduduk dan sekitar daerah atau daerah Kota Kinabalu mau dekat 1 juta penduduk di negeri Sabah. Cuma dalam abad yang pertama, menurut sejarah, Efesus di antara kota yang besar, mungkin yang ketiga terbesar setelah Rom, ibu kota di Italia, dan Alexandria di Afrika Utara. Dan karena Efesus adalah kota yang besar, ramai orang datang dari kota-kota yang lain, berhijrah. Mereka menetap di kota Efesus, maka Efesus merupakan satu kota penghuninya dari berbilang suku, kaum, dan bangsa. Orang bukan Yahudi pun berbilang suku, kaum, dan bangsa. Mungkin lebih kurang sama dengan Kota Kinabalu, ibu kota negeri Sabah. Saudara, mungkin sebab baru-baru ini, supaya saya beri sedikit perbandingan di antara Kota Kinabalu dengan Efesus, yang merupakan kota yang berbilang kaum dan bangsa. Saya lihat statistik atau bancian, sensus penduduk Kota Kinabalu. Apalagi kita baru sejak 2 minggu yang lalu melangsungkan pilihan raya negeri. Dan saya lihat, ini saya baca bancian statistik negara Malaysia, perangkaan negara Malaysia. Kalau penduduk Kota Kinabalu, saya beri 2 saja yang saya kenal pasti, ataupun di negeri Sabah. Minta maaf, tadi saya sebut Kota Kinabalu, sebenarnya statistik ini adalah untuk negeri Sabah. Kalau peratusan, Kadazan Dusun Murut, KDM, seluruh negeri Sabah adalah 17%. Dan kalau kaum atau bangsa Cina, hanya 9%. Kenapa saya sebut sedikit peratusan penduduk berdasarkan kaum atau bangsa mereka? Sebab banyak perubahan. Kalau demografi atau demographics negeri Sabah memang mengalami banyak perubahan. Contohnya, kalau pilihan raya yang tahun 85-86, waktu itu saya masih menuntut di New Zealand, saya sengaja bercuti, saya sengaja balik di negeri Sabah sebab banyak perkara berlaku tahun 85 dan 86. Inilah orang yang sudah berumur 50-an, mungkin tahulah ini sejarah sedikit, ini 80-an. Dan waktu itu saya boleh beritahu bahwa kalau peratusan Kadazan Dusun Murut, kalau bersama bangsa Cina mau dekat 50%. Mau dekat 50%, hampir majority kalau pertengahan 80-an, kalau Kadazan Dusun Murut bersama Cina di negeri Sabah, mau dekat 50%. Sekarang cuma tinggal 17 campur 9, 26% berdasarkan kaum ini. Saudara, kota Efesus lebih kurang juga seperti Kota Kinabalu atau negeri Sabah. Kalau secara satu kota yang berbilang bangsa dan kaum. Dan seterusnya, saudara, yang menarik tentang kota Efesus ini adalah ada satu penyembahan. Kota ini dikenali dengan penyembahan Artemis. Saudara boleh baca Kisah Para Rasul bab 19, di mana ramai penduduk, mungkin majority penduduk di kota Efesus mengamalkan penyembahan Artemis. Sehingga waktu Paulus memberitakan Injil
dan ada kebangunan rohani karena mungkin tidak tahu berapa ribu orang Efesus diinjili sehingga tidak begitu ramai orang sudah pergi menyembah di kuil sehingga ada rusuhan. Mereka lihat ekonomi mereka yang berdasarkan penyembahan Artemis menurun atau merosot karena semakin ramai orang menjadi penganut Kristus. Saudara, saya paparkan slide ini supaya saudara tahu kota Efesus itu di mana. Dekat juga Korintus atau Athena bersama Filipi dan Antioch, semua kota-kota dalam slide ini disebut di Kisah Para Rasul. Jadi saya mendorong saudara dan saudari untuk lebih belajar tentang geografi dalam Alkitab supaya bila kita membaca atau menafsir surat-suratan Paulus atau suratan yang lain, kita lebih mengerti akan konteks firman Tuhan. Saudara, saya mau teruskan sekarang melihat dalam firman Tuhan, bagi saya amat indah, saudara. Ayat 12 mengatakan bahwa kalau berbicara tentang orang bukan Yahudi, waktu mereka terima Injil, mereka dikatakan bahwa mereka ini tanpa Kristus. Mereka belum mengenal Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak termasuk kewargaan Israel. Kenapa kewargaan Israel itu begitu penting, saudara, dalam ayat 12? Sebab Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan. Keselamatan itu berasal dari orang Yahudi, kata Tuhan Yesus dalam bab 4 Injil Yohanes. Kalau mau beroleh keselamatan atau mengenal Allah satu-satunya, saudara perlu tergolong atau termasuk sebagai warga atau kewargaan Israel. Dan dalam ayat ini mengatakan orang bukan Yahudi tidak mendapat bahagian dalam ketentuan atau janji-janji Tuhan. Mereka tidak ada pengharapan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat 13 ini, saudara. Bila bangsa-bangsa bukan Yahudi terima Yesus sebagai Kristus atau Mesias anak Allah, di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh. Kalimat kamu yang dahulu jauh merujuk kepada bangsa bukan Yahudi. Yang dekat adalah orang Israel secara lahiriah, sebab mereka memiliki janji-janji Tuhan, hukum Taurat, pernyataan Allah itu hanya di tengah-tengah orang Yahudi. Kamu dahulu yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Maksudnya, saudara, Yesus telah membawa bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada dirinya. Melalui darahnya telah membawa orang bukan Yahudi menjadi dekat seperti bangsa pilihan orang Yahudi. Saya baca ayat 14. Kalau saudara baca beberapa ayat seterusnya, ada 2 kali perkataan damai sejahtera disebut. Peace. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya baca sekali lagi. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, sebelum orang mengenal Yesus, bangsa-bangsa ini seolah-olah dipisahkan. Masing-masing mempertahankan suku, kaum atau bangsa mereka. Masing-masing mempertahankan adat atau budaya mereka. Dan ada tembok pemisah yang disebut permusuhan. Maksudnya manusia secara lahiriahnya nampaknya cenderung untuk bermusuh dengan bangsa-bangsa yang lain. Suku kaum itu biasanya kalau dalam istilah modern, orang katakan kalimat ini identity politics.
politik berdasarkan identiti. Politik berdasarkan kaum. Maksudnya perjuangan politik mereka ini hanya memperjuangkan kaum atau suku bangsa mereka. Bangsa lain mereka tidak perjuangkan. Inilah kalimat dalam dunia modern sekarang, identity politik, perjuangan politik berdasarkan kaum. Saudara, dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah damai sejahtera kita. Maksudnya, apakah pengharapan, apakah penyelesaian atau resolusi bagaimana mengatasi perseteruan atau permusuhan di kalangan kaum? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Jawabannya adalah Injil Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memperdamaikan segala bangsa menjadi satu. Nanti kalau kita lihat ayat yang seterusnya mengatakan kedua pihak ini dijadikan satu manusia baru di dalam dirinya. Saudara, saya sudah sediakan slide supaya mungkin lebih jelas menjelaskan tentang ini tembok pemisah. Ini sebahagian bait suci kalau saudara lihat mungkin dari 360 view dari atas lah ini. Lihat ini bait suci. Dan di tengah-tengah itu ada tembok. Sebelum masuk sebelah kiri saya ini ada tempat yang kudus dan tempat maha kudus. Dan di tembok yang ada tangga sebelah kanan ada satu tanda yang melarang warga asing atau bangsa bukan Yahudi, melarang mereka untuk naik ke tempat yang kudus. Kalau mereka berani melewati tembok itu, mereka boleh dijatuhkan hukuman mati. Itu mungkin rujukan Paulus tentang tembok pemisah. Di antara orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi ada tembok pemisahnya. Ada permusuhan atau perseteruan karena perbezaan kaum, perbezaan bangsa. Dalam ayat 15 saudara, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan mengadakan damai sejahtera. Perhatikan perkataan damai sejahtera. Bahkan dalam ayat 16, perkataan memperdamaikan dipakai oleh Rasul Paulus. Maksudnya saudara, bila Yesus mati di atas kayu salib, bila Yesus mati sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketentuannya. Maksudnya dalam perjanjian lama banyak perintah-perintah dalam hukum Taurat yang memisahkan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Saya beri contoh dalam kitab Ezra dan kitab Nehemia. Salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh Nehemia dan Ezra adalah waktu itu bila bangsa orang Yahudi berkawin campur dengan bangsa bukan Yahudi, mereka diperintah atau disarankan untuk menceraikan istri-istri mereka yang bukan orang Yahudi. Ini diantara ketentuan atau perintah-perintah Tuhan yang membedakan atau memisahkan orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi. Orang bukan Yahudi tidak mendapat atau menikmati janji-janji Tuhan. Tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan mengatakan, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Kenapa saudara? Dalam kalimat yang seterusnya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, kalau saya baca seluruh bab 2, bahkan mungkin seluruh suratan Efesus, kalau saudara tanya dengan saya, mana satu ayat kegemaran saya dalam 6 bab suratan Efesus, saya akan pilih ayat ini.
Saya akan pilih ayat yang ke-15. Menciptakan keduanya, orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Di dalam Yesus, orang Yahudi, orang bukan Yahudi yang berbilang kaum, orang bukan Yahudi bukan hanya satu kaum dan bangsa. Di kota Efesus pun mungkin 20-30 kaum atau bangsa yang berbeda, yang berhijrah ke kota yang besar itu untuk bekerja atau menyara kehidupan mereka. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa melalui Injil, kedua pihak ini menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, saya percaya rahasia firman Tuhan yang kita belajar hari ini, bagi saya begitu penting, saudara. Kalau kita percaya Yesus, tidak lagi ada permusuhan di antara suku kaum dan bangsa. Tidak lagi ada pandangan atau fahaman yang mengatakan suku saya lebih baik atau lebih mulia berbanding suku yang lain. Tidak lagi ada pandangan atau fahaman bahwa mana-mana suku itu lebih rendah berbanding dengan suku kita. Maksudnya saudara, kalau berbicara tentang istilah modern, di dalam Kristus tidak ada istilah identity politics. Sebab Injil itu menyatu padukan setiap suku kaum bangsa di dalam Kristus. Bahkan manusia baru ini, a new man. Sebagai jemaat Tuhan, manusia baru ini terdiri daripada berbilang suku kaum dan bangsa. Gereja akan bercahaya. Jemaat Tuhan bersinar kalau semua kaum dapat duduk bersama, menyembah Tuhan bersama dalam kasih, dalam kesetaraan. Tidak ada pikiran atau fahaman yang mengatakan mana-mana suku itu lebih penting atau lebih mulia atau lebih baik berbanding suku yang lain. Saudara, saya terus bacakan ini. Dan dalam memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara, lihat implikasi penyaliban Yesus. Di mana di antara implikasinya adalah Yesus mati untuk memperdamaikan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Yesus mati di atas kayu salib untuk melenyapkan permusuhan di antara kaum. Itulah sebabnya saya beri judul khotbah saya pagi hari ini sebagai perpaduan kaum melalui Injil. Kalau kita memahami dan menghayati firman Tuhan ini atau kebenaran Injil Kristus, saya rasa banyak masalah, banyak perbedaan fahaman atau krisis atau kemelut politik di negeri atau negara akan lenyap sama sekali kalau kita dapat mengasihi sesama manusia dan menerima setiap suku, kaum, dan bangsa sebagai umat manusia yang ditebus oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak lagi memandang orang Yahudi sebagai bangsa pilihannya pun. Bangsa-bangsa lain sudah dibawa dekat oleh daratnya. Saudara, saya akan terus membaca firman Tuhan dalam ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Perhatikan perkataan peace. Mungkin 4-5 kali diulangi dalam bahagian firman Tuhan ini. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
Wah saudara, kalau saya baca ayat 17 ini, mungkin konflik Israel-Palestina boleh selesai besok kalau mereka percaya akan Injil Kristus. Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi yang jauh dan bagi yang dekat. Tidak lagi ada permusuhan karena etnik atau ethnicity. Karena oleh Dia kita dua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Perhatikan kalimat kedua pihak, mungkin 3 kali dalam bahagian firman Tuhan ini. Kedua pihak, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dalam satu roh. Kita percaya satu Tuhan Yesus Kristus. Tidak kira bangsa, kita memiliki satu roh, Roh Kudus. Dan oleh satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, satu Bapa. Tuhan memanggil orang percaya di kalangan setiap suku, kaum dan bangsa dan bahasa. Demikianlah, perhatikan ayat 19 saudara. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, dahulu kala orang bukan Yahudi disebut orang asing dan pendatang. Oh saudara, kalau bila saya baca suratan Efesus, saya rasa saya perlu hati-hati untuk menafsir atau menyampaikan khotbah pun. Sebab kedua kalimat ini, orang asing dan pendatang, adalah istilah yang agak sensitif dalam percaturan politik di negeri dan negara kita. Perhatikan apakah implikasi, apakah impak daripada Injil. Kalau secara rohani maksudnya orang-orang bukan Yahudi. Dahulu kala disebut sebagai orang asing dan pendatang, tetapi sekarang mereka adalah kawan sewarga dengan orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Maksudnya di dalam Kristus tidak ada perbedaan di antara kaum dan bangsa. Semua orang yang percaya Yesus adalah kawan sewarga. Dalam bahasa Inggris, fellow citizens. Di sini kewargaan itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dalam 1 Petrus, di mana kebanyakan jemaah yang Rasul Petrus menulis surat kepada kebanyakan jemaah di situ, juga berbilang bangsa. Dan Paulus menggelar orang Kristen atau jemaah Tuhan adalah bangsa kudus atau bangsa pilihan. You are chosen and holy nation. Satu bangsa yang kudus, yang terdiri daripada suku, kaum, dan bangsa. Yang terdiri daripada berbilang suku, kaum, dan bangsa. Menjadi satu bangsa yang kudus, yang terpilih atau dipilih oleh Tuhan. Saudara, ada sedikit fakta sejarah yang saya mau kongsikan, sebab permusuhan kaum ini bukan hanya masalah abad 21 di Sabah atau di Malaysia. Abad-abad yang pertama lebih kurang sama juga. Itulah sebabnya Paulus menulis seperti apa yang dia sampaikan dalam Efesus. Supaya menurut Injil Kristus melenyapkan permusuhan kaum itu. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat ini, fellow citizens, maksudnya orang bukan Yahudi sudah dipanggil sebagai warga dalam bangsa pilihan Tuhan. Saudara, dalam fakta sejarah, tidak lama, mungkin 2 generasi setelah penanaman gereja yang pertama di Yerusalem, kemudian Paulus menjadi rasul kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tidak lama kemudian, orang Kristen diberi satu gelar. Mereka disebut the third race, bangsa yang ketiga. Ini umat Kristen. Di mana-mana Paulus melayani, dalam generasi ketiga, mungkin penghujung abad yang pertama atau awal abad yang kedua. Saudara boleh baca sejarah pertumbuhan gereja.
Orang Kristen disebut sebagai bangsa yang ketiga. Kenapa? Bangsa yang pertama adalah orang Yahudi. Bangsa-bangsa yang tergolong sebagai bangsa bukan Yahudi adalah bangsa yang kedua. Dan orang Kristen adalah bangsa ketiga. Wah, saudara, luar biasa. Bangsa ketiga ini adalah terdiri daripada semua suku, kaum, dan bangsa yang percaya Yesus. Mereka menjadi bangsa yang ketiga. Bila di luar sana orang masih memperjuangkan kaum mereka, masih lagi mengamalkan identity politics. Bila di luar sana orang Yahudi masih bermusuhan dengan orang bukan Yahudi, orang bukan Yahudi pun sesama di antara mereka berlainan suku pun masih bermusuhan. Bila orang luar di sana melihat ke dalam gereja, bila mereka melihat jemaah, ada satu kelainan. Ada sesuatu yang aneh, itulah disebut bangsa ketiga. Sebab semua suku, kaum, dan bangsa yang percaya Yesus memiliki damai sejahtera. Ada kesatuan, mereka duduk bersama. Mereka hidup berjemaah sebagai keluarga Allah yang terdiri daripada berbilang suku, kaum, dan bangsa. Dan mereka menjadi contoh atau teladan. Saudara boleh baca dalam sejarah Kristen untuk beberapa abad yang pertama, umat Kristen dipanggil sebagai bangsa yang ketiga. Sebab wujud sesuatu yang begitu indah sekali. Yesus telah menjadikan kedua pihak menjadi manusia yang baru. Saudara, saya lihat waktu yang mungkin saya ambil sudah terlalu panjang. Dan karena giliran pastor untuk berkhotbah mungkin banyak lagi minggu depan atau bulan-bulan seterusnya. Jadi penyampaian firman Tuhan sampai di sini. Memang ada beberapa ayat saya akan menyambung dengan izin Tuhan pada minggu hadapan. Dan mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Dan kita lihat apa yang sedang berlaku dan kita menghayati kebenaran firman Tuhan supaya gereja menjadi terang kepada dunia ini, kepada negeri Sabah dan negara Malaysia, dan menjadi teladan bagaimana permusuhan di antara kaum sudah dilenyapkan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami datang kepadamu sebagai umat-Mu ya Tuhan. Tolong memberi kami kesedaran dan pengertian sesuai dengan firman-Mu. Agar kami menghayati apa yang Rasul Paulus sampaikan di dalam suratan Efesus. Apa yang telah dikerjakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk memperdamaikan kedua pihak, segala suku, kaum, dan bangsa yang dahulu kala mengamalkan perseteruan atau permusuhan sehingga mereka diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk menghayatinya supaya umat-Mu sesungguhnya menjadi satu bangsa, bangsa pilihan dan bangsa yang kudus yang akan menerangi, akan bersinar bagi kemuliaan nama Yesus di tengah-tengah negeri Sabah dan di negara Malaysia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Dalam bahagian yang terakhir sebelum kita menutup ibadah kita, ada beberapa doa syafaat yang saya ingin membawa kita berdoa bersama. Saya rasa kalau lihat slide kita pun kita sudah cukup terbiasa. Mungkin
ada juga beberapa perkara yang Tuhan letak dalam hati saya karena keadaan semasa. Jadi kita akan berdoa beberapa keadaan semasa. Kita doakan Ketua Menteri Sabah yang baru, yang kalau berita itu sahih, saya pun harus berhati-hati mengatakan sesuatu. Awal pagi tadi saya dengar berita bahwa mungkin ada jangkitan COVID-19, jadi kita doakan supaya Ketua Menteri Sabah sembuh, pulih, dan kerajaan baru ini dapat terus mentadbir negeri Sabah dengan baik. Saudara, mungkin ini suatu kesadaran buat kita semua, karena baru minggu yang lalu Presiden Donald Trump pun dijangkiti dengan COVID-19. Jadi kita lihat bahwa penyakit ini nampaknya masih menular, dan dalam beberapa hari bila saya menonton news, semakin banyak pula case di kawasan Kota Kinabalu dan negeri Sabah. Jadi kita perlu mendoakan untuk perlindungan Tuhan, khususnya untuk umat Tuhan, seluruh sidang Injil Borneo, dan orang atau gereja yang lain juga kita doakan. Dan yang kedua, supaya pihak berkuasa dapat menangani dan membendung penularan COVID-19 yang agak membimbangkan beberapa hari ini. Dan yang perkara yang seterusnya adalah kita doakan yang di Pertuan Agung. Menurut berita juga ada seorang pemimpin politik akan menghadap agung. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku, cuma kita doakan supaya negara kita tetap stabil, aman, sejahtera, tidak ada pergolakan, tidak ada pilihan raya kilat. Ya, ini doa saya lah, saya tidak tahu kamu setuju dengan saya atau tidak, tapi saya berdoa supaya tidak ada pilihan raya umum, karena kita lihat kesan pilihan raya di Sabah, sudah banyak case COVID berlaku beberapa minggu yang lalu sampai hari ini. Jadi kita doakan supaya kerajaan kita stabil dan tidak perlu melalui proses pemilihan raya. Dan kalau ada perubahan pun, biar itu berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang ibadah online pada pagi hari ini. Bapa kami mengakui bahwa bukan ideal atau sempurna, dan hamba-Mu tidak tahu pun bagaimana untuk menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan seperti yang kami alami ini ya Tuhan. Ampunilah hamba-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Dalam apapun kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa khususnya untuk Ketua Menteri ya Bapa, supaya dia kembali sehat dan pulih dari apapun penyakit, dan dia dapat menjalankan tugasnya untuk mentadbir negeri Sabah dengan baik, dengan sokongan penuh jemaah kabinet ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perlindungan-Mu di tengah-tengah krisis COVID-19 ini ya Bapa, supaya setiap anak-anak-Mu dilindungi Tuhan ya Bapa. Engkau yang telah memeteraikan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar iman kami tetap kuat ya Bapa. Kami memandang kepadamu untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkaulah perlindungan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pihak berkuasa, kaki tangan Kementerian Kesehatan, frontliners ya Bapa. Beri mereka kekuatan dan perlindungan, supaya dalam mereka menjalankan tugas mereka tidak panik atau takut, tetapi mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan dengan itu dapat membendung penularan COVID-19 sekali lagi ya Tuhan. Dan kami bebas dari wabak penyakit ini. Engkau mendengar doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa
untuk yang di Pertuan Agung. Engkau beri dia kesehatan yang baik ya Tuhan. Beri dia hikmat kebijaksanaan untuk menangani dan mencari penyelesaian yang terbaik dalam kemelut politik yang kami hadapi di negara kami ya Tuhan. Supaya negara kami tetap stabil dan kami tidak perlu melalui suatu pilihan raya umum memandangkan krisis kesehatan pada waktu ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Bila nama Yesus saja, apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih ya Bapa. Engkau mendengar doa kami. Haleluya. Kita akan mendoakan doa Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih jemaat Tuhan buat kebersamaan di dalam ibadah pada kali ini. Terima kasih juga kepada tim yang melayani dalam ibadah online pada minggu ini. Tuhan memberkati, semoga kita bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu hadapan. Dan akhir kata dari saya, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 ini. Kita elakkan 3S seperti yang dipaparkan di screen ini. Kita tetap patuhi saranan kerajaan, jaga kebersihan diri, gunakan mask dan hand sanitizer, amalkan penjarakan sosial, stay safe, stay healthy, kita jaga kita. Jumpa lagi, Tuhan memberkati.